langkah hukum melaporkan suaminya pelaku ini pada tanggal 22 Mei 2023 dan sampai saat ini berdasarkan SP2HP yang diberikan oleh pihak kepolisian, kami melihat bahwa pelaku belum pernah datang atau diminta keterangannya di Polres Cirebon kota. Nah, peristiwanya adalah peristiwa sendiri. Hubungan antara pelaku dengan korban ini adalah sebenarnya ayah tiri atau anak tiri, tetapi antara pelaku dan korban ini sejak usia korban itu 9 bulan. Dari usia 9 bulan. Dan pada usia 6 atau 7 tahun, masih 6 tahun itu, pelaku mulai melakukan pencabulan terhadap anaknya sendiri. Gitu. Nah, modusnya itu dengan menjanjikan membelikan HP dan membelikan mobil untuk anaknya. Yang sampai saat ini tidak pernah terwujud. Kenapa anaknya baru di usia 10 tahun baru cerita? Karena di usia 7 tahun dia belum mengerti tindakan bapaknya ini tergolong masalah apa. Setelah dia usia 10 tahun dia nonton di YouTube kok, nonton di TV kok ada pelecehan terhadap anak dilakukan oleh bapak macam-macam, baru dia ngomong ke ibunya dan dia nangis menceritakan semua apa yang dialami oleh dia dari usia 7 tahun. Dan banyak kejadian-kejadiannya dengan cara dari awal itu di usia 6-7 tahun itu anak ini disuruh tidur telanjang bersama dia, buka semua bajunya, tidur di atas dada dia sambil dicium-cium. Itu juga berlanjut, ciumnya bukan ketika-ketika ya, gitu. Jadi hisap lidah disuruh hisap. Jadi alat kelaminnya suruh pegang, gitu-gitu. Kejadian pemaksaannya itu di tahun 2023 Januari dan Februari 2023, lalu situ terjadi ada pendarahan terhadap anak di vaginanya. Cuman anak ini nggak cerita juga ke uminya, ke ibunya. Cuman dia sering ngeluh sakit di area vagina, gitu. Nah setelah itu baru uminya nggak tahu feeling apa, suruh cerita apa yang terjadi, baru dia cerita semua. Disitulah ya ibunya hancur lah pasti. Dan dari sejak itu ibunya nggak mau komunikasi lagi dengan suaminya, dan suaminya juga pada tanggal 31 Mei 2023 ada buat pengakuan. Dan ini udah di kepolisian. Ya poinnya dia secara tidak gamblang mengakui, tapi di sini kalau kita baca dengan peristiwa kasus seakan-akan dia mengakui, dia minta maaf pada anaknya dan tidak mengulang lagi perbuatan yang menyakiti anaknya. Poinnya itu. Dan setelah kejadian juga udah ada hasil visum, sudah ada hasil dari P2TPA. Hasilnya mengatakan bahwa benar ada terjadi pelecehan seksual. Nah, yang kami sayangkan, kenapa kami juga mengundang teman-teman untuk press release, bahwa kenapa perkara ini tidak berjalan sudah hampir 2 bulan, mandek, gitu. Apakah karena dia ini salah satu public figure di sana, atau apakah dia karena punya massa di sana, atau apakah dia ini punya powerful di sana sehingga tidak berani. Kami juga mendapat kabar bahwa dia ini salah satu calon anggota legislatif. Boleh sebut inisial boleh Pak? Ya, inisialnya NSA ya. NSA, tapi aliasnya lebih di komunitasnya itu lebih kenal dengan panggilan Abi Cakra, karena dia kelompok komunitasnya Cakra 13, atau Haji Nono atau Abah Nono. Itu lebih bekennya di sana, nama bekennya gitu. Dan pelaku juga sering komunikasi by WhatsApp dengan istrinya yang intinya mengakui dan minta maaf. Lalu apalagi yang harus ditunggu oleh pihak kepolisian, pihak penyidik, gitu. Kalau kita berbicara tentang barang bukti perkara pidana berdasarkan 184 KUHP, ya, tidak harus ada saksi dalam pelecehan seksual anak. Cukup mendapatkan keterangan atau pendapat dari P2TPA itu atau dari psikolog, itu udah menjadi bukti yang kuat kok. Karena apa?
hampir jarang ada saksi terhadap kasus pelecehan. Jangankan pelecehan terhadap anak, pelecehan terhadap orang dewasa saja hampir tidak ada saksi. Kenapa? Terjadi di rumah tangga dan atau terjadi di ruang tertutup. Dan peristiwa-peristiwa ini ada di kontrakannya, ada diajak hotel beberapa kali anaknya ini, dan terakhir juga di hotel peristiwanya.